Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Hamzah TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Di kesempatan siang hari ini kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita, dan Alhamdulillah narasumber sudah hadir. Beliau Dr. Gigi Triwibowo yang nanti akan menyampaikan pelajaran kesehatan kita kali ini, yaitu gigi berlubang jangan dianggap sepele. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik dan sehat ya. Gigi berlubang jangan dianggap sepele. Ya. Ini pasti ada pengalaman ini. Iya, pasien betul. Ini pengalaman yang dialami harian, dan biasanya kalau yang anak-anak menjadikan orang tua cukup panik. Ya, yang panik orang tuanya. Anaknya dikasih tahu, aja. Oh ini sudah nggak bisa diperbaiki, ini sudah nggak bisa dipertahankan, harus dicabut. Ya. Baik, silakan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa yang kami hormati, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu di forum klinik kita. Dan sebagaimana tadi disebutkan Mas Tommy, bahwa kali ini tetap saya berangkat dari kasus yang sering terjadi di akhir-akhir ini, di mana banyak terjadi kerusakan pada gigi, dan rata-rata yang bersangkutan, kalau yang sudah cukup dewasa atau orang tuanya, untuk bagi anak-anak ini cukup panik setelah dikasih tahu, setelah diberitahu bahwa kasus yang menimpa buah hatinya ini sudah terlambat untuk ditangani. Ya. Satu contoh misalnya untuk gigi yang terjadi pada anak-anak masih usia SD, ya orang tuanya beranggapan kalau usia SD itu giginya nanti masih ganti gitu ya, karena masih anak. Tetapi barangkali karena kurang pemahaman saja bahwa gigi dewasa itu mulai 6 tahun itu sudah tumbuh. Ya, ini harus dicatat ya. Mulai 6 tahun itu gigi dewasa sudah mulai tumbuh. Nah, kalau gigi yang tumbuh di usia 6 tahun ini mengalami kerusakan, ya sampai tua sudah nggak akan ganti. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua, lu ini kan masih anak-anak, masih ini, mestinya ganti. Iya, untuk gigi anak-anak. Jadi kita harus tahu, seperti awal-awal dulu kami menyampaikan itu, gigi anak-anak itu jumlahnya 20, ya. Gigi dewasa jumlahnya 32. Nah ini yang harus dicatat. Yang ganti itu 20 gigi anak-anak tadi. Ya. 20 gigi anak-anak itu akan ganti semuanya. Nah, selebihnya untuk menggenapi menjadi 32 berarti ada 12 gigi yang hanya tumbuh sekali seumur hidup. Ya, tadi anak-anak tadi 20 ganti, kemudian yang 12 karena 32 kan, yang 12 itu tumbuh sekali seumur hidup. Yang 12 ini tumbuh mulai usia 6 tahun. Maka seringkali kami menyebutnya, dan di literatur juga disebutkan, itu gigi geraham 6 tahun. Sering disebut seperti itu karena apa? Karena tumbuhnya umur 6 tahun. Nah, rata-rata gigi ini yang lolos dari pemahaman orang tua. Juga gigi geraham belakangnya itu biasanya antara 10-12 tahun ya. Kadang sekarang ini kayaknya jadwal tumbuh memang ada apa ya, agak ketentuan umum tetap berlaku, tapi ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Nah ini harus dipahami. Nah yang terjadi di beberapa hari terakhir ini ya, banyak kasus. Dan ini terutama yang kadang-kadang lolos dari perhatian orang tua atau yang bersangkutan yang dewasa tadi, yang anak-anak dewasa tadi. Karena apa? Karena kasus gigi berlubang ini ada kalanya tidak ada keluhan sakit atau ngilu atau enggak. Ya.
Dia merasa nyaman-nyaman saja, ya. Dan biasanya nanti akan merasa tidak nyaman manakala terjadi gangguan. Misalnya ada dari beberapa gigi yang berlubang yang sudah tidak bisa ditolong tadi, mungkin nanti akan muncul ada peradangan atau mungkin infeksi atau apa itu, sehingga akan terasa sakit atau mungkin bengkak, ya. Baru saat itulah yang bersangkutan ada keluhan sehingga datang ke dokter gigi. Kalau anak ya nanti ngeluh pada orang tuanya, kemudian dibawa ke dokter gigi. Kalau tidak ada keluhan, jarang orang tua ataupun remaja-remaja ini tadi yang mengeluh tentang giginya, jarang. Apalagi kita tahu, mohon maaf ya, gaya hidup anak muda sekarang ini kayaknya makannya sembarangan, minumnya sembarangan. Dalam arti sembarangan itu waktu-waktu atau jadwal makan minum itu sudah tidak ditepati. Misalnya kalau sarapan jam sekian, makan siang jam sekian, makan sore atau malam jam sekian, tidak, ya. Mungkin yang kalau di rumah waktu itu ditepati, tapi kalau di luar rumah malam hari atau apa makan juga, ya, makan bareng teman-temannya. Mungkin habis itu pulang ke rumah tanpa gosok gigi langsung tidur. Lah inilah, ini yang menjadikan kasus ini cukup banyak, ya, dialami oleh para remaja dan juga oleh anak-anak. Ya, kalau anak-anak ini biasanya nanti dengan orang tuanya. Waktu kami beritahu, kami sampaikan bahwa gigi anak ibu, anak bapak ini sudah tidak bisa ditolong. Dan, biasanya beliau-beliau menyampaikan, tidak apa-apa dok, kan nanti masih ganti. Waktu saya katakan sudah tidak ganti lagi karena ini sudah gigi permanen, kaget mereka. Loh, belum pernah lepas ini? Iya, belum pernah lepas. Ya, karena gigi yang saya maksud tadi, gigi yang termasuk yang 12 gigi yang gigi dewasa tadi, yang tumbuhnya mulai umur 6 tahun. Ya, jadi gigi itu paling tidak ada 4 gigi yang tumbuh. Rahang atas ada 2, rahang bawah ada 2. Dan ini sering sekali, ya, di usia yang ke-8, ke-9 ini sudah rusak dan parah. Nah, ada juga yang mungkin kalau SD kelas 4, kelas 5, jadi sekitar umur 10 ya, umur 10 sudah parah juga, sudah tidak bisa ditolong. Nah ini baru orang tuanya baru ya sudah terlambat. Ada bahkan ada yang sangat kayak berduka sekali, kok anak saya sampai segitu. Shock itu ya. Karena yang seperti ini yang saya katakan tadi bukan hanya 1-2 gigi, banyak gigi. Waktu kami sampaikan lebih dari 4 atau 5 gigi yang harus dicabut, wah mereka baru kadang-kadang dengan nada menyalahkan anaknya. Ya kalau anak itu memang mestinya di usia-usia SD itu lebih baik orang tua care ya antara 80-100% gitulah ya. Jangan terlalu rendah care-nya kepada anak. Baru nanti setelah itu baik, terpelihara dengan baik, terkondisi dengan baik, SMP mulai dilepas sedikit-sedikit, sehingga SMA kalau mau dilepas, sudah lepas dari perhatian orang tua, oke, saya kira tidak apa-apa. Tapi dengan pendampingan dari usia tadi, dari usia anak sampai SMP lulus, itu kalau bagus, insya Allah nanti akan terkondisi. Ya. Yang saya maksud terkondisi itu apa? Jadwal-jadwal atau waktu-waktu anak gosok gigi ini yang harus betul-betul diperhatikan. Ya. Sering juga saya sampaikan di forum ini bahwa kalau anak itu sebelum tidur, sebetulnya bukan hanya anak, orang tua pun juga demikian. Kalau sebelum tidur gosok giginya tidak bisa diperhatikan dengan baik atau ya sering lewat, sering lupa, ya sebelum tidur tidak gosok gigi. Ya, saya katakan jangan heran, ya, jangan heran kalau gigi-giginya banyak yang bolong, berlubang. Ya. Karena apa?
Karena waktu malam tidur itu, ya, waktu istirahat yang cukup lama, kemudian air liurnya tergenang, kumannya, ya, pada saat itulah kayak pesta pora. Kayak di iklan TV kan juga demikian, ada yang mengatakan kuman-kumannya berpesta pora di malam hari. Karena apa? Nggak gosok gigi. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kami menghimbau dengan sangat para orang tua ini, ya, karena ini mestinya memang orang tua. Usia SD itu tetap harus orang tua care yang cukup besar untuk anak. Pelan-pelan nanti dilepas sehingga usia SMA oke lah, usia SMA dilepas, mudah-mudahan sudah oke, sudah cukup baik. Ya. Nah, kemudian yang tadi saya katakan tadi, biasanya, ya, orang tua atau bahkan anak, ya, itu mengabaikan, ya, mengabaikan kondisi gigi yang berlubang tadi. Karena apa? Karena mereka merasa tidak ada keluhan sama sekali, ya, tidak ada keluhan sakit, ya, ndak ngilu, ndak, tahu-tahu giginya habis. Ya ini, ya, ini satu kerugian yang luar biasa ini. Walaupun yang lalu pernah saya sebutkan juga, ada orang yang bahkan semacam merasa bangga, alhamdulillah gigi saya sampai habis, saya tidak merasa sakit apa-apa. Nah, ini secara kelakar saya katakan, loh, ini kehilangan besar, kehilangan benda berharga, barang berharga, tapi alhamdulillah itu aneh gitu loh, aneh. Ya, kenapa saya katakan benda berharga? Ya, saya pernah memberikan satu ilustrasi bahwa memang orang kadang-kadang merasa, ya, semacam enggak apa-apalah gigi saya hilang, enggak apapalah gigi saya dicabut, toh masih bisa dipasang gigi palsu atau gigi tiruan. Tapi harus diingat, gigi tiruan ini, ya, bagaimanapun juga tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Bagaimanapun juga gigi tiruan itu tidak bisa menggantikan seluruh fungsi gigi. Ya, sebagian iya bisa, tapi tingkat kenyamanan tadi, dan kita membeli kenyamanan itu nggak murah. Ya, pernah saya buat ilustrasi, gigi tiruan yang paling nyaman barangkali gigi tiruan yang dibuat dengan tanam, ya, implan, ya. Tapi gigi tiruan implan itu mahalnya bukan main, ya, mahalnya bukan main, ya, sampai 2 digit barangkali, ya, angka rupiahnya. Nah, itu luar biasa itu, ya, luar biasa. Pernah juga ada yang nanya di tempat praktek, minta dibuatkan gigi yang implan saja lah, yang nyaman. Nah, waktu disampaikan besaran angka, dan juga waktu itu saya sampaikan saya nggak bisa. Nah, bahkan di kabupaten tempat saya nggak ada, belum, ya, belum. Ya, di kabupaten lain barangkali di Surakarta ini banyak, ya, tapi di kabupaten saya rasa-rasanya belum ada. Nah, waktu mendengar informasi itu baru terkejut, oh ternyata mahal. Nah, inilah yang saya katakan, ya, kalau kita tadi pasien tadi mengatakan gigi saya sampai lubang, sampai parah, nggak pernah merasa sakit, berarti kehilangan benda berharga sampai puluhan juta rupiah ibaratnya gitu. Tapi alhamdulillah nah ini satu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu dari kasus yang saya jumpai ini, marilah kita tingkatkan kepedulian kita, ya, kepedulian kita tentang sesuatu yang berpotensi menghilangkan gigi kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari gigi berlubang yang seringkali selama ini kita abai terhadap kasus ini. Karena apa? Biasanya belum terasa atau tidak terasa sakit. Nah, dari kasus gigi berlubang ini awalnya kecil, ya, nggak terasa. Ada juga yang, ya, sudah ngilu. Maka sering juga saya katakan bagi yang sakit giginya berlubang, ya, kemudian
terasa ngilu, bahkan kadang-kadang ngilunya agak tajam, itu harusnya bersyukur. Ya, bersyukur, bukan malah menggerutu, oh, giginya sakit. Bukan, bersyukur. Kenapa? Berarti giginya memberi sinyal kepada kita, gigi kita itu memberi sinyal kepada kita untuk segera diperhatikan. Jangan sampai lolos, jangan sampai lewat sehingga giginya rusak dan tidak bisa ditolong lagi. Ya. Ini ya. Dan juga perlu kita perhatikan juga, ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan, ya, bahwa yang namanya gigi berlubang itu tidak bisa disembuhkan, ya, tidak bisa disembuhkan. Ini harus dicatat, ya. Yang bisa, ya, misalnya gigi berlubang kita sakit, diredakan rasa sakitnya. Tapi gigi itu diobati sehingga nanti bolongnya hilang, ya, tertutup lagi sehingga menjadi utuh, tidak akan, ya, tidak akan, ya, kecuali nanti kedatang ke dokter gigi untuk dipulihkan gigi yang berlubang tadi, mungkin ditambal misalnya, itu dipulihkan, tapi harus ingat bahwa gigi yang ditambal itu tentu berbeda dengan gigi yang utuh belum ada tambalannya. Dari sisi kekuatan, dari sisi kenyamanan, itu tetap berbeda. Nah, maka ya harus diperhatikan dengan betul. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai gigi kita itu berlubang. Apalagi berlubang lanjut. Ya, ini perlu saya sampaikan juga bahwa kelanjutan gigi berlubang itu bagaimanapun juga nanti akan semakin dalam, akan muncul rasa sakit, akan muncul infeksi, bahkan bisa muncul pembengkakan. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, bagaimana kita bisa mencegah. Nah, ini, ya, bagaimana kita bisa mencegah gigi berlubang. Sudah beberapa kali juga saya sampaikan, ya. Satu-satunya cara yang paling jitu, gitu ya, bahasa kita sekarang, yang paling jitu adalah dengan menggosok gigi, ya. Apa cukup dengan hanya menggosok gigi? Sudah barang tentu perlu ada tindakan tambahan yang lain. Tapi gosok gigi ini yang utama, ya. Gosok gigi ini yang utama, ya. Dan gosok gigi seringkali juga saya sampaikan minimal, ya, minimal 2 kali sehari, ya. 2 kali sehari pun para pakar mengatakan yang sekali ini yang paling bagus sebelum tidur malam, ya, sebelum tidur malam. Kemudian yang sekali disarankan setelah sarapan. 2 waktu ini yang kira-kira nanti cukup. Kalau misalnya hanya 2 kali sehari cukuplah, ya, cukup. Kalau gosok giginya sudah cukup bagus juga, ya. Tetapi kalau gosok giginya belum maksimal, artinya sebagaimana yang sering kami dengar di ruang praktek, ada orang yang semacam protes, saya sudah gosok gigi sampai 4 kali, 5 kali, tok gigi kok masih berlubang juga. Lah, yang seperti itu, kalau hanya 2 kali, lebih tidak cukup lagi. Ya, yang 4 kali aja masih lubang. Nah, berarti yakin 4 kali gosok gigi ini belum bersih, ya. Karena seringkali juga saya sampaikan bahwa gigi kita ini kalau tidak ada kotoran, ya, kalau tidak ada kotoran dari sisa makanan maksudnya, gigi itu tidak akan bolong, tidak akan berlubang, ya. Sehingga kalau gigi kita berlubang pasti ada kotoran atau ada sisa makanan yang tertinggal, yang belum bersih gosok giginya, sehingga masih ada yang tertinggal di sana. Nah, kemudian selain gosok gigi, ya, yang sering saya sampaikan juga di forum ini, tetapi kayaknya juga masih banyak yang belum, ya, belum lakukan maksud saya, adalah dengan ditindaklanjuti dengan membersihkannya dengan benang gigi, ya, benang gigi. Benang gigi yang sekarang ini sudah ada yang didesain
ya, ada gagangnya, ya, sehingga kita enak kalau mau memakai benang gigi. Ini mohon maaf tadi saya lupa juga nggak bawa contoh tadi. Enak ya, nyaman. Kalau yang lama ya masih berwujud benang los itu, terus pakai jari kita membersihkan dengan itu agak ribet, Ya, tidak heran kalau banyak yang nggak mau melakukan karena ribet memang. Tetapi dengan kemudahan yang dilakukan oleh pabrik ya, itu membuat kita lebih nyaman, lebih mudah, dan mudah dibawa kemana-mana juga. Sehingga misalnya ya, kita berangkat ke kantor ya, atau ke sekolah, baru gosok gigi aja, belum sempat menggunakan benang gigi tadi, dental floss tadi, mungkin di sekolah atau di kantor kita tindak lanjuti waktu saat longgar, kita bersihkan dengan benang gigi, bisa. Ya, bisa, dan insya Allah juga desainnya cukup nyaman dan menjadikan kita menggunakan cukup mudah, ya, cukup mudah. Hampir seperti tusuk gigi itu, ya, karena biasanya benang gigi itu juga didesain di sebaliknya itu bisa digunakan untuk tusuk gigi. Ya. Dan kalau misalnya khawatir orang lain melihat kemudian agak jijik, bisa kita tutupi dengan jari, dengan tangan kita, tidak terlihat. Ya. Nah ini benang gigi. Ya. Kemudian ada anjuran juga untuk banyak kumur. Nah, ini juga cukup bagus. Ya. Banyak kumur. Artinya dengan berkumur ini sisa-sisa makanan yang masih nempel sedikit-sedikit itu bisa hilang dengan kumur. Ada juga yang menganjurkan berkumur dengan obat-obatan kumur tertentu itu, atau juga bisa juga dengan air garam ya. Tapi kalau ini ya kalau dengan obat tertentu, dengan ini ya mungkin kalau di perjalanan mungkin agak ribet ya, mungkin di rumah aja ya. Atau sebelum tidur ya, setelah gosok gigi sebelum tidur silahkan kumur dengan larutan air garam, bisa dengan obat-obat tertentu juga bisa ya. Kemudian selain itu ada juga alat untuk membersihkan sikat lidah ya, atau alat untuk membersihkan lidah. Jadi tidak cukup kita hanya menggosok gigi, lidah pun juga banyak sisa makanan yang nempel ya, yang nempel di sana. Sehingga kalau lidahnya banyak sisa makanan, nanti kuman-kuman juga akan cukup banyak ya. Oleh karena itu untuk mengurangi ini silakan dengan sikat gigi, bisa tetap ditambah dengan nyikat lidah, atau juga ada alat khususnya, silahkan nanti dibeli di toko, ada yang jual ya, atau di apotek ya, bisa dijual. Nah ini hal-hal yang mudah dilakukan dan perlu dilakukan oleh kita sendiri, masing-masing kita. Anak-anak pun juga saya kira juga perlu untuk diawasi oleh orang tua ya. Bagaimana si anak itu melakukan tugas untuk menjaga kebersihan ini dengan baik, didampingi dulu oleh orang tua. Nah nanti kalau anak sudah mampu untuk membersihkan dirinya sendiri, gosok gigi pun sudah dengan cara yang baik, sudah bisa dilakukan dengan baik ya, nanti bisa sesekali dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi sebelum giginya bolong ya. Sebelum terjadi gigi bolong, silahkan datang ke dokter gigi, sehingga nanti dokter gigi bisa ngecek apakah aktivitas membersihkan giginya sudah baik atau belum. Kalau sudah baik ya sudah, kita sudah lega. Mudah-mudahan nanti anak lebih tercegah dari kasus gigi berlubang ini, sehingga jangan sampai nanti di usia muda banyak gigi berlubang, sehingga nanti akan mengalami gangguan pengunyahan, gangguan penampilan dan lain sebagainya ya. Ini sementara ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita akan segera kembali di klinik kita sesaat lagi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada,
Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Baik dok, kita bacakan yang sudah masuk di WA ini ya dok. Dari Ibu Ali di Colomadu. Saya mempunyai anak usia 55 tahun dok. Dan gigi depannya itu gigis. Untuk pengobatannya bagaimana yang demikian? Ya, anak 5 tahun tadi ya? Iya. Anak 5 tahun gigis ya. Ya, ini tadi biasa orang mengatakan biasalah kalau anak-anak itu gigis gitu ya. Ya, sebetulnya tidak biasa juga kalau kita cermat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan gigi anak. Dan kalau sudah terlanjur gigis ya ini tentunya ini tadi kan baru disebutkan gigi depan. Yeah. Jangan sampai diikuti gigi belakangnya juga. Ya. Gigi belakangnya nanti, jadi gigi depan anak itu nanti akan mulai ganti umur 6 atau 6,5 ya. Terus berturut-turut nanti akan ganti tengah, kemudian sampingnya terus gitu. Kemudian untuk gigi anak yang belakang ini nanti akan ganti nanti mulai ada umur 9 tahun ya dan seterusnya nanti sampai umur 13 nanti akan terjadi pergantian. Jadi umur 6 sampai umur 13 itu terjadi pergantian gigi yang 20 tadi yang saya sebutkan 20 gigi anak tadi akan ganti semua. Sehingga nanti setelah umur 13 ya itu gigi anak itu nanti sudah menjadi gigi permanen. Ya. Sehingga nanti jangan sampai salah, gigi yang sudah permanen ini betul-betul dijaga ya. Jangan sampai terjadi gigi berlubang lagi. Nah, kemudian di belakangnya yang 20 gigi itu nanti akan tumbuh gigi mulai umur 6 tahun. Tadi saya sebutkan di depan tadi. Yeah. Umur 6 tahun ini mulai tumbuh, terus berturut-turut nanti akan tumbuh lagi umur 14 atau ya sekitar itu ya. Kemudian yang terakhir gigi paling belakang itu tumbuh umur ada yang 17, ada yang 18, nanti berturut-turut juga 4 gigi itu tumbuh sampai umur 25 normalnya. Tapi beberapa kasus itu ada juga yang baru tumbuh pada usia di atas 30. Nah, jadi ini makanya tadi saya katakan ancer-ancer tumbuh ada, tapi bukan satu hal yang pasti. Ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Nah, khusus gigi paling belakang ini yang istimewa memang harus disikapi dengan betul. Kalau sejak awal itu sering sakit, apalagi posisi tumbuhnya miring, harus segera konsultasi ke dokter gigi, apakah gigi ini layak dipertahankan apa tidak. Kalau memang tidak layak dipertahankan, ya sudah segera untuk dijadwalkan, untuk diambil daripada nanti mengganggu aktivitas anak berikutnya nanti ya. Ya, tapi kalau misalnya tidak berpotensi mengganggu, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, walaupun sesekali ada rasa sakit, ada rasa nggak enak, nggak nyaman, tidak apa-apa ya. Gitu. Sehingga untuk ibu tadi ya, terutama ya, yang gigi depan, oke lah kalau sudah terlanjur ya gigis, tidak apa-apa. Dijaga selalu kebersihannya. Ya. Yang belakang harus ekstra ketat dalam pengawasan, jangan sampai yang belakang ngikut gigi depan tadi, gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya dari Ibu Yatmi di Gunung Kidul. Apakah benar kalau cabut gigi bisa sampai menyebabkan kematian, dok? Wah, ini bikin serem ini. Cabut gigi bikin kematian. Ya, pada dasarnya pencabutan gigi tidak berpengaruh ke sana. Ya, selama tidak ada satu hal yang ada penyakit-penyakit tertentu, ada ikutan-ikutan tertentu, ya, ada tanda-tanda tertentu, ya, komplikasi begitu ya. Satu contoh misalnya tidak ada penyakit jantung, ya. Ya kalau penyakit jantung dan kondisi parah, biasanya tetap tidak akan dilakukan pencabutan kecuali atas rekomendasi dari dokter yang merawat, dokter jantung yang merawat maksud saya. Ya.
termasuk kasus diabetes, penyakit gula ya. Yang sakit gula itu juga demikian ya. Selama dalam kondisi bagus, normal, atas rekomendasi dokter yang merawat, bisa dilakukan pencabutan. Ada juga kasus, satu contoh misalnya yang tadi yang kasus hipertensi tadi ya, tekanan darah tinggi. Dia tidak sedang mengkonsumsi obat yang bahasa awamnya obat pengencer darah. Nah, ini hati-hati bagi para pendengar pemirsa yang kebetulan punya penyakit tekanan darah tinggi dan mengkonsumsi obat pengencer darah. Yang ini kan memang nanti bisa menjadikan tensi kita itu agak terkendali gitu ya. Tetapi kalau mengkonsumsi obat ini ya, sedang dari dokter gigi dijadwalkan mau cabut gigi, obat ini harus dihentikan paling tidak 1 pekan sebelumnya ya, 1 pekan sebelumnya di stop, sehingga nanti pengaruh obat itu akan hilang dari tubuh kita. Karena apa? Yang namanya pengencer darah ini menjadikan pendarahan yang terjadi akibat cabut gigi tadi akan sulit untuk berhenti ya, sulit untuk berhenti, kan ngocor terus. Nah, ngocor terus inilah kalau tidak ditangani dengan baik bisa berakibat fatal ya. Maka tadi pertanyaan tadi, selama tidak ada faktor-faktor yang menjadikan satu hal yang tadi ya, ada gejala ikutan, atau ada penyakit-penyakit ikutan yang menjadikan proses pencabutan gigi mengalami tingkat keparahan ya, ada faktor risiko, tidak apa-apa ya. Oleh karena itu, untuk orang-orang atau pasien-pasien yang dengan penyakit tertentu ya, dan dalam perawatan oleh dokter, ada baiknya memang harus pencabutan gigi itu harus dengan rekomendasi dokter yang merawat itu, sehingga mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus itu ya. Termasuk juga pernah ada kejadian ya, di kayaknya belum begitu lama ya, setelah dilakukan pencabutan terjadi infeksi yang cukup parah ya. Nah, itu berarti sebelumnya ada kasus, ada penyakit tertentu ya, yang ini yang harus dihindari ya. Maka dokter gigi memang tidak bisa serta-merta ya, walaupun pasien mohon maaf ya, kadang-kadang kalau di tempat praktek itu sudah pokoknya minta tolong dicabut aja lah. Nanti kalau ada apa-apa risiko saya yang nanggung. Itu tidak bisa, itu tidak bisa ya. Risiko itu tetap yang nanggung dokter gigi yang mencabut. Nah, itu yang nanggung. Maka kalau ada penyakit tertentu yang dialami oleh pasien yang mau cabut gigi, ya tetap harus ditangani dulu dengan baik oleh dokter yang merawat. Setelah reda atau setelah terkondisi, ya setelah kondisinya baik, baru dilakukan pencabutan. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang orang itu mau cabut gigi aja kok ribet. Ya, bukan ribet, ya, bukan ribet. Tapi kita harus lalui prosedur baku yang memang harus dilakukan, harus dilalui gitu. Ya, gitu Mas. Ya. Baik, masih ada kesempatan, kami persilahkan terbuka di 02716793000 ataupun di 08112553.000 SMS dan WA. Baik dok, masih ada kesempatan, ada materi yang perlu disampaikan lagi, kami persilahkan. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi tadi tentang gigi berlubang tadi, banyak hal yang menjadikan gigi kita itu potensi terjadi lubang pada gigi itu cukup besar. Ya. Yang pertama, makanan minuman itu ya jelas, dari makanan minuman yang manis terutama itu menjadikan gigi kita itu lebih berpotensi untuk mudah berlubang. Nah, tetapi harus kita sadari bahwa kita tidak akan bisa lepas dari makanan minuman yang manis. Ya, tidak akan bisa lepas. Maka yang bisa itu adalah bagaimana kita mengendalikan. Nah, kita makan minum yang manis itu kita kendalikan.
Misalnya waktunya itu dikendalikan, jangan sampai nanti setelah makan minum manis terus kita tidur tanpa gosok gigi, jangan sampai ya. Kemudian lokasi gigi yang di belakang itu lebih berpotensi untuk mudah berlubang. Juga susunan gigi gerigi yang cenderung nggak beraturan ya, yang terjadi berjejal giginya itu juga lebih berpotensi untuk gampang berlubang. Nah, kalau anak-anak terutama yang masih usia balita misalnya ya, atau bahkan ada juga anak-anak yang sudah lewat 6 tahun sampai SD, bahkan saya pernah ada pasien itu sampai SD kelas 5, kelas 6 masih ngedot. Ya, ini harus hati-hati orang tuanya. Walaupun orang tuanya mengaku sibuk dan anak-anaknya akan nyaman, akan tenang kalau ditinggali dot susu, bagaimanapun juga kalau sudah usia di atas 6 tahun ya, ini harus dihindari. Bahkan kalau bisa anak-anak itu dihindari dari susu dot lah kalau bisa ya. Paling tidak kalaupun misalnya bayi nggak bisa, nanti secepatnya waktu anak sudah mulai bisa diajak belajar minum dengan gelas ya, pakai gelas ya, jangan sampai dengan dot itu. Baik ya. Kita lanjut pertanyaan ya dok ya. Dari Bu Ani di Semarang, bagaimana dengan penggunaan siwak dok? Ini siwak. Jadi begini, kalau zaman Rasulullah memang gosok giginya itu dengan kayu siwak. Ya, apalagi ternyata diakui ya bahwa kayu siwak itu mengandung bahan yang sangat bagus untuk gigi kita. Kalau bahasa sekarang ya ada kandungan fluor ya. Bahan fluor ini baik untuk gigi kita. Di siwak juga ada bahan-bahan yang bagus untuk gigi. Nah, karena sekarang memang kita sudah dipermudah ya, dipermudah. Tapi kalau mau tetap pakai kayu siwak, oke, silahkan, tidak apa-apa ya. Itu bagus kalau kita melihat orang yang pakai kayu siwak itu nanti kayunya digigit pelan-pelan sampai ada serabut-serabutnya ya. Menggigit itu juga ada aktivitas membersihkan gigi ya. Kemudian nanti disikat. Yang penting diusahakan serabut itu selembut mungkin ya. Jangan sampai serabutnya masih kasar digunakan untuk gosok sehingga gusi kita juga ikut rusak. Ya, itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mau ribet seperti itu, pakai sikat gigi sekarang sudah banyak sekali. Sedang bahan yang terkandung dalam siwak kita juga sudah ada di masing-masing pasta gigi, itu sudah ada kandungan-kandungan bahan yang bagus untuk gigi, kandungan fluor dan sebagainya. Ya. Tetapi bagaimanapun juga kalau mau kembali ke zaman dulu, oke saja, tidak ada masalah itu. Yang penting diusahakan ya, diusahakan serabut-serabut di kayu siwak itu dibikin selembut mungkin ya. Jangan ada yang kasar, kaku sehingga menusuk gusi sehingga nanti terjadi infeksi ya gitu. Ya. Baik dok, ini di penghujung perjumpaan, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat dok agar terhindar dari lubang-lubang? Oke. Jadi ini para pendengar pemirsa yang kami hormati, bagaimanapun juga ya, kalau gigi sudah terlanjur berlubang dan rasa-rasanya sulit mungkin kita menghindarkan gigi kita dari risiko berlubang. Tetap walaupun mungkin kecil tetap ada. Maka solusi yang terbaik ya, kalau memang gigi kita sudah terlanjur berlubang, secepatnya dilakukan penambalan ya. Secepatnya dilakukan penambalan mumpung belum parah lubangnya. Jadi memang solusi untuk gigi berlubang itu hanya ada tiga. Yang pertama dengan ditambal langsung ya, nanti tidak ada risiko apa-apa karena masih belum dalam. Yang kedua, kalau sudah terlanjur cukup dalam, sudah sampai ke saraf gigi, ya mau tidak mau harus dilakukan perawatan saraf gigi atau perawatan saluran akar. Ini saya kira pemirsa pendengar juga sudah
cukup familiar dengan istilah itu karena di YouTube, di TikTok, barangkali di apa namanya media sosial cukup banyak membahas tentang itu. Ya. Hanya saja untuk benar-benar diikuti instruksi dari dokter gigi yang merawat. Kalau harus datang sekian hari, ya datang sekian hari. Jangan sampai mundur atau merasa oh udah nyaman, udah enak, nggak usah kembali lagi, jangan. Ya, kalau harus sekian kali, tepati sekian kali. Ya. Kemudian kalau sudah tidak bisa dirawat, terpaksa harus dicabut, ya sudah dicabut. Ya. Jangan dibiarkan gigi yang bermasalah, yang tidak bisa dirawat, tertinggal di rongga mulut. Karena bagaimanapun juga ini menimbulkan sesuatu yang merugikan. Minimal akan menimbulkan bau mulut yang nggak enak. Ya. Kalau nanti sudah dicabut, misalnya, ya sebaiknya juga harus ditindaklanjuti dengan yang dicabut tadi dipasang gigi tiruan. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari susunan gigi-gigi yang ada. Ya, jangan sampai nanti gigi-giginya yang di seberang, di antagonisnya, misalnya yang gigi bawah yang dicabut, gigi atasnya modot ke bawah. Kalau yang atasnya dicabut, gigi bawahnya naik, modot juga. Dan gigi sampingnya yang dicabut tadi akan ambruk. Dan ini akan merugikan. Ya, kondisi ini akan merugikan. Maka kalau mau memutuskan giginya dicabut dan mau tidak mau memang harus dicabut, segera diikuti dengan bagaimana instruksi dokter gigi untuk menindaklanjuti hal itu. Ini saya kira yang perlu diinikan. Sekalipun ini ya bagaimanapun juga ya tadi nambal gigi, kemudian perawatan, apalagi perawatan saluran akar tadi, kemudian memasang gigi tiruan, ini biaya cukup mahal memang, ya, cukup mahal. Tapi dibandingkan dengan risiko yang terjadi kalau tidak dirawat, nah, kalau tidak dirawat, ini risiko yang terjadi nanti akan lebih besar lagi, ya. Atau biaya yang ditimbulkan akibat gigi dibiarkan saja dalam kondisi seperti tadi akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi. Oleh karena itu sebaiknya para pendengar pemirsa betul-betul kondisi gigi ini, malah ada anjuran kan ya, periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya. Periksa untuk apa? Untuk memastikan gigi kita baik-baik saja. Berarti kan harus bayar. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pendengar pemirsa mengikuti asuransi, bisa periksa tanpa biaya ya. Jadi akan lebih bagus lagi kalau kita selalu bisa rajin periksa ke dokter gigi tanpa biaya ya. Dan dipastikan giginya sehat. Nah itu akan bagus lagi. Sehingga gigi kita juga akan terbebas dari pengeluaran biaya yang besar. Fungsi pengunyahan bagus, fungsi bicara bagus, bau mulutnya tetap segar. Ya demikian. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya dok. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih Hamzah TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.